Oke, ini beneran unik dan jujur agak miris. Bayangin ada orang kehilangan kunci, siapa yang dihubungi? Pemadam kebakaran. Ada cincin nyangkut di jari, teleponnya bukan polisi atau rumah sakit, tapi damkar. Ada ular masuk rumah, wah pasti telepon damkar juga. Yang paling absurd ada yang lapor pasangan selingkuh ke damkar juga. Kok bisa? Kok sekarang orang lebih percaya damkar buat bantuin masalah sehari-hari ketimbang polisi? Apa emang damkar udah jadi pahlawan rakyat? Atau justru ini bukti kalau masyarakat mulai kehilangan kepercayaan ke aparat penegak hukum? Mari kita bahas. Jadi gini, tren ini sebenarnya udah lama muncul. Awalnya cuma kasus kecil, misalnya orang yang tangannya nyangkut di pipa atau butuh bantuan buka gembok yang macet. Tapi makin kesini, laporan-laporan ke damkar jadi makin absurd. Banyak warga yang lebih memilih lapor ke damkar daripada polisi dalam kasus-kasus tertentu. Kayak ada hewan liar di rumah, ada tetangga berisik sampai kehilangan barang. Kenapa? Salah satu alasannya adalah pelayanan damkar yang terkenal cepat dan gratis. Sementara kalau ke kepolisian, beberapa orang khawatir bakal kena biaya administrasi, prosedur berbelit, atau malah nggak ditanggapi dengan serius. Ini realita yang terjadi di masyarakat ya. Kalau kita perhatiin, ada satu hal yang bikin damkar jadi pahlawan rakyat. Mereka cepat tanggap, nggak banyak tanya, dan nggak ribet urusan birokrasi. Coba deh bandingin sama pengalaman ngurus surat kehilangan di kantor polisi. Bisa jadi panjang urusannya. Ada yang harus ngurus ini itu, dan seringkali ada ketidakpastian apakah laporannya bakal diproses dengan serius. Sementara damkar, mereka cukup dapat panggilan langsung garcep. Inilah kenapa banyak orang lebih suka menghubungi mereka, bahkan untuk hal yang di luar tugas utama mereka. Padahal damkar itu tugasnya utamanya kan pemadam kebakaran, bukan jadi layanan serba ada. Ini bagian yang agak sensitif, tapi kita harus bahas. Kenapa polisi kalah pamor dari damkar? Salah satu alasannya adalah citra yang terbentuk di masyarakat. Beberapa kasus pungli, birokrasi yang panjang, hingga oknum yang kurang responsif, semua itu berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik. Orang jadi lebih milih cari bantuan yang pasti-pasti aja, yang gak ribet, yang langsung kasih solusi. Itulah kenapa mereka akhirnya memilih lapor ke damkar yang dalam bayangan mereka gak ada biaya, gak ada interogasi panjang, dan pastinya langsung gerak. Ini realistis yang perlu direnungkan. Tapi ada masalah besar di sini. Kalau terus begini, tugas utama damkar bisa terganggu. Bayangin mereka harus bersiap untuk bencana besar kayak kebakaran, tapi malah ngurusin hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka. Ujung-ujungnya pelayanan damkar bisa kewalahan dan malah mengurangi efisiensi mereka buat tugas utama. Jadi meskipun mereka pahlawan rakyat, kita juga harus sadar kalau mereka punya batasan tugas. Jangan sampai nanti ada kebakaran besar tapi mobil damkar malah sibuk ngurusin orang yang kehilangan kunci pagar. Nah, jadi apa solusi dari fenomena ini? Yang pertama, masyarakat harus lebih paham batasan tugas setiap institusi. Damkar itu bukan layanan serba bisa, mereka ada untuk kebakaran dan kondisi darurat tertentu. Kedua, kepolisian harus introspeksi dan berbenah diri. Kalau masyarakat lebih percaya damkar buat urusan yang harusnya ditangani polisi, berarti ada masalah besar di pelayanan mereka. Ketiga, pemerintah harus aktif melakukan edukasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat hukum, karena kalau dibiarkan terus, bisa-bisa nanti orang lapor kehilangan dompet ke pemulung atau lapor kecelakaan ke satpam minimarket. Nah, jadi kesimpulannya, masyarakat lebih milih damkar karena mereka tanggap, responsif, dan gak ribet. Sementara kepolisian di mata masyarakat seringkali dianggap kurang sigap dan penuh prosedur. Ini bukan cuma soal lucu-lucuan tren, tapi juga realistis yang perlu dibenahi. Kita semua punya peran buat memperbaiki ini. Jangan bebanin damkar dengan laporan yang bukan kerjaan mereka. Dan di sisi lain, aparat hukum harus lebih meningkatkan pelayanan. Kalau terus begini, bisa-bisa nanti ada yang lapor perselingkuhan ke PLN karena takut dicurangi dalam gelap. Miris kan? Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga milih lapor ke damkar daripada ke polisi? Atau kalian punya pengalaman sendiri? Komen di bawah ya. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe buat bahas fenomena sosial lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.